Jokowi 3 periode. Soal mungkin atau tidak mungkin itu, kan itu nanti DPR, MPR juga yang menentukan. Tapi bahwa ada wacana-wacana macam-macam di publik kan, itu kan bagian daripada demokrasi. Terus ada yang bilang sekarang, Jokowi perpanjang. Ya udah. Gitu. Ya sudah. Tapi kalau ini suara ini membesar, ya silakan mau ditanggapin atau tidak. Ini pikiran saya, logika saya, dan keyakinan saya akan menjadi sebuah starting sal-sal sosial menurut saya. Akan menjadi titik berangkat bagaimana salbut sosialnya akan terjadi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Edman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, Jumat kemarin channel besar Deddy Komposer menayangkan sebuah pembicaraan dengan Menko Marves Bapak Luhut Panjaitan terkait dengan isu-isu kekinian yang sempat viral dan heboh sebelumnya, mendapatkan banyak respon dari berbagai pihak, dari tokoh, pengamat dan lain sebagainya terkait dengan usulan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk juga usulan dan wacana 3 periode, presiden 3 periode. Sandasan pun sempat mengusik itu, membicarakan itu dengan Bapak Dekan Fakultas Hukum UTM, Bapak Dr. Syafiq, yang sudah pemirsa saksikan sebelumnya. Pemirsa, ini unik, ini penting untuk diusik karena pertarungan logikanya di publik sangat luar biasa. Ada sebuah klis logika antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Ini sedang berperang di publik. Kalau kita mengamati dan mendengarkan, serta banyak channel-channel berita yang mengutip dari perbincangan Deddy Komposer dengan Bang Luhut Binsar Panjaitan, ini sangat luar biasa pemirsa. Kembali kepada persoalan yang sempat diusik oleh dan dibicarakan Sandasan dengan Dekan Fakultas Hukum UTM Dr. Syafiq. Ini tidak logis dan inkonstitusional dalam konteks ini, karena konstitusi kita mengatur begitu jelasnya agar tertib suksesi kekuasaan ini betul-betul terjaga dan tertib dalam perjalanannya. Ini sudah diatur di 9 ruka, maka usulan penundaan atau penambahan periode dan lain-lain itu semua inkonstitusional. Nah, ini muncul dari usulan dari ketua PKB, ketua Golkar, ketua PAN dan lain sebagainya, disinyalir bahwa itu sempat muncul isu bertebaran bahwa keluarnya isu ini bermula dari pertemuan banyak ketua-ketua parpol dengan Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Setelah banyak respon dan macamnya, banyak media yang menyoroti persoalan dan wacana ini, Pak Mahfud MD saya melihat juga merespon itu di acara Rossi, dan banyak PBNU pun juga sempat merespon itu, yang kalau tidak salah bilang masuk akal gitu. Bilang masuk akal dengan berbagai varian alasan yang menguatkan terkait dengan usulan penundaan itu semua. Pemirsa, kembali kepada perbincangan Deddy Komposer dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, saya sempat mendengarkan ya 2 kali, sempat mendengarkan sebelum saya mengusik ini. Memang jelas dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan bahwa kemungkinan besar semacam ini, karena Pak Luhut bicara menurut apa yang beliau jelaskan itu berdasarkan big data yang dia punya.
bahwa 100 juta sekian banyak masyarakat Indonesia menginginkan penundaan itu. Itu big data yang dipunyai oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ini adalah mengambil dari sekian banyak percakapan masyarakat baik di Twitter atau di FB atau di medsos gitu ya. Sehingga itu yang yang dikumpulkan mungkin sehingga disimpulkan bahwa masyarakat masih menginginkan ada penundaan untuk lebih fokus kepada bagaimana perbaikan ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan kalau tidak salah yang sempat saya tangkap itu, masyarakat sudah tidak ingin rame-rame lagi gitu ya. Terbelah lagi sebagai cebong, kampret dan lain sebagainya. Ini unik pemirsa. Ini unik pemirsa. Jadi kecurigaan dan pertanyaan-pertanyaan besar, siapa sebetulnya yang menjadi pemicu munculnya isu yang inkonstitusional ini, diakui atau tidak, perbincangan Deddy Corbuzier dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini secara tidak langsung mengakui bahwa wacana itu dibicarakan oleh para ketua-ketua parpol dengan Pak Menteri. Wacana ini dibicarakan oleh Pak Menteri dengan ketua-ketua parpol. Sebagaimana isu dan juga berita-berita yang menjelaskan tentang isu ini muncul setelah ketua-ketua parpol bertemu dengan Pak Menteri. Itu isunya, pemirsa. Tapi setelah mendengar dari penjelasan Pak Luhut tidak menolak dan Pak Luhut tidak mengaku bahwa beliau mengaku bahwa berdasarkan big datanya yang dia punya, masyarakat menginginkan itu. Sehingga wacana ini kalau ini membesar dan lain sebagainya, bisa saja mekanismenya nanti bisa terjadi karena yang punya hak untuk bagaimana merubah itu adalah DPR dan MPR. Meskipun hari ini itu inkonstitusional, kalau ini terus membesar dan menggelinding isu ini menjadi sebuah gerakan politik, maka partai-partai politik pasti akan mendengar dan pasti akan menindaklanjuti dari gerakan-gerakan aspirasi yang muncul di masyarakat itu. Maka ini menjadi sebuah kemungkinan besar gitu ya, secara teoritis menjadi sebuah kemungkinan ada langkah besar negara ini untuk melakukan amandemen lagi amandemen konstitusi kita untuk bagaimana mewadahi keinginan aspirasi yang membesar itu. Kalau ini nanti ujung ke sana. Tapi selama ini tidak terjadi, tidak ada amandemen, maka tidak ada jalan untuk mengakomodasi usulan penundaan pemilu, usulan 3 periode dan lain-lain ini untuk direalisasikan di Republik ini. Karena konstitusi kita masih mengatur sedemikian ketat bahwa suksesi kepemimpinan dan kekuasaan itu diatur sedemikian rupa. Dan sampai detik ini usulan itu masih bersifat inkonstitusional menurut saya. Tapi usulan itu bisa konstitusional kalau nanti ini justru dijawab oleh para pihak, para politisi, para elit-elit bangsa ini untuk bagaimana merubah konstitusi yang sudah ada untuk disesuaikan dengan aspirasi yang sedang berkembang. Ini pemirsa, ini luar biasa. Pertarungan logikanya luar biasa. Karena memang demokrasi yang menurut saya tangkap dari penjelasan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan di perbincangan dengan Deddy Corbuzier di channel YouTube-nya, ini demokrasi yang kita jalani dan ini tidak bisa untuk kita tolak. Siapapun berbicara boleh, bicara apapun boleh. Dan inilah demokrasi kita. Kalau ini berkembang dan menggumpal serta mengkristal menjadi sebuah gerakan dan aspirasi dari masyarakat, bukan tidak mungkin elit-elit politik, elit-elit bangsa ini bisa mengakomodasi dengan melakukan langkah-langkah seperti yang sempat saya tadi ungkapkan. Ini pemirsa. Di sisi yang lain, banyak orang juga beranggapan ini justru memang diskenario demikian. Ada orang yang beranggapan semacam itu. Skenario seolah-olah ini adalah aspirasi dari masyarakat
entah bagaimana caranya, apa itu basar yang digerakkan atau ya yang lain-lain yang digerakkan. Semua ini adalah sebuah bukan sesuatu yang asli, tapi ini sengaja diskenariokan dan direkayasa sedemikian rupa untuk seolah-olah memang aspirasi itu muncul dari masyarakat dan rakyat secara murni. Keinginan untuk penundaan, keinginan untuk 3 periode, cintanya terhadap presiden kita dan lain sebagainya, itu ada banyak yang menganggap bahwa itu semua adalah sebuah rekayasa dan skenario oleh para elit kepentingan untuk bagaimana membentuk opini publik agar seolah-olah bangsa ini betul-betul menginginkan Pak Jokowi untuk ketiga kalinya atau penundaan, serta masih menginginkan dipimpin oleh Pak Jokowi. Itu juga banyak yang menganggap seperti itu. Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Luhut berulang-ulang, bahwa menurut big data yang dijelaskannya itu ceruk-ceruk konstituen yang menginginkan Pak Jokowi itu terus dipercaya untuk melanjutkan kekuasaannya. PDIP juga disebut ya, Demokrat juga disebut, PKB juga disebut dan lain sebagainya. Ceruk-ceruk konstituen ini justru yang entah bagaimana caranya untuk, karena itu mungkin kalau di Jakarta itu elit-elit politik itu sudah mempunyai alat yang canggih untuk bagaimana mengkategorisasikan serta memilah-milah bahwa ini adalah suara dari ceruk ini suara dari itu. Ini mungkin sudah ada alatnya sendiri di sana, tapi itu sempat dijelaskan oleh Pak Luhut bahwa yang menginginkan Pak Jokowi terus berkuasa ini adalah banyak dari konstituen dari partai PDIP, PKB, Golkar, dan lain-lain. Tuh pemirsa, kalau sekilas kita mau mendengarkan penjelasan Pak Luhut, ini masuk akal gitu ya, betul-betul masuk akal ketika ini justru mau ditindaklanjuti. Tapi catatannya, kalau bangsa ini tidak mempunyai kekuatan untuk bagaimana menjaga kesepakatan yang sudah terjadi, bukan tidak mungkin kalau memakai logikanya Pak Luhut ini, tidak hanya konstitusi yang berubah, tidak ada konstitusi yang berubah, pasti apapun bisa dirubah berdasarkan dan alasan bahwa ini adalah sebuah aspirasi. Ini saya ajak sedikit berlogika pemirsa. Kalau apa yang dikatakan Pak Luhut ini betul-betul nanti, kemungkinan kan sama-sama nih 50%. Kemungkinan bisa ini dijalankan, aspirasi yang sudah berkembang, isu penundaan ini bisa juga ini tidak dilanjutkan gara-gara memang karena memang konstitusi kita masih belum dirubah. Tapi kemungkinan itu 50%. Kalau pakai logika ini bahwa ini adalah sebuah aspirasi yang berkembang, politik itu bisa saja berubah dalam setiap detik. Itu yang saya tangkap pemirsa. Bukan tidak menutup kemungkinan bahwa kalau nanti ada wacana perubahan dasar negara kita, perubahan konstitusi perubahan Pancasila semacamnya itu digulirkan dan mengkristal menjadi sebuah keinginan bangsa, menjadi sebuah aspirasi yang menggumpal, bisa saja ini justru juga diakomodir untuk diinisiasi agar ini betul-betul berubah. Kalau memakai logika itu misalnya, catatannya kalau memakai logika itu untuk demokrasi. Sering kita dalam keseharian kita di medsos atau yang lain-lain, gerakan-gerakan, bahkan MPR, lembaga negara kita itu ada giat yang justru dilakukan, yang dicanangkan oleh Pak Taufik Kemas dulu, sosialisasi 4 pilar dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah bagaimana bangsa ini harus betul-betul ngerti tentang masalah dasar-dasar dan falsafah kehidupan berbangsa dan negara kita. Pancasila, NKRI harga mati, dan PBNU lah, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. NRI dan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu kalau memakai logika yang sedang berkembang, yang digunakan oleh pembicaraan yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dengan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, ini juga tidak steril, tidak bisa. Bukan tidak mungkin, ini juga bisa. Kalau keadaannya sama dengan seperti ini. Ini logikanya pemirsa. Saya ajak berlogika semacam itu.
Karena logika yang dimainkan oleh Pak Luhut, yang dipakai oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan tentang bagaimana penundaan ini, meskipun ini jelas sudah diatur sedemikian rupa oleh konstitusi kita, bahkan hari ini itu adalah sebuah wacana dan usulan yang inkonstitusional, tapi ini bisa dikonstitusionalkan. Maka dengan pikiran dan logika yang sama, menurut saya persoalan-persoalan yang lain pun yang berkaitan dengan kebangsaan kita juga tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan hal yang sama. Itu pemirsa. Meskipun sampai detik ini kita sering mendengarkan seperti yang tadi dikatakan, gerakan kita NKRI harga mati, Pancasila dan lain sebagainya itu. Nah, kalau sudah terjadi hal semacam ini, kita semakin bingung ini pemirsa. Kita semakin bingung. Di sisi lain ada relativisme, ada semacam gerak penyesuaian gitu ya, dari bagaimana berkembangnya sebuah pemikiran dan aspirasi dari masyarakat. Demokrasi ini justru memberikan ruang untuk perubahan apa saja, meskipun itu sebetulnya adalah hasil dari sebuah demokrasi untuk mengatur bagaimana kepentingan ini dilokalisir, kepentingan ini ditertibkan agar tidak liar dengan konstitusi itu. Sebab kalau itu nanti dibiarkan terus-menerus menyesuaikan dalam setiap keadaan, maka negeri ini tidak mempunyai aturan yang pakem yang harus ditaati, yang dijunjung tinggi, yang harus betul-betul dipegang teguh, meskipun itu tidak sesuai dengan kepentingannya sendiri, meskipun itu tidak bisa mengakomodir kepentingannya sendiri, mestinya juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan kesepakatan yang sudah ada. Ini logika saya, agar bangsa ini berjalan dengan tertib, termasuk dengan suksesi kepemimpinan ini. Karena pada awalnya kenapa suksesi kepemimpinan ini diatur sedemikian rupa adalah karena berdasarkan sebuah historis 30 tahun kekuasaan Orde Baru dan sekian puluh tahun kekuasaan Orde Lama, justru ini menimbulkan sebuah kesimpulan bahwa ada otoritarianisme yang muncul di sini, ada totalitarisme yang tercipta di sini. Dari situ gerakan reformasi muncul untuk mengoreksi itu semua. Kalau sekarang justru anasir dari pikiran dan logika itu muncul lagi, dan ini justru memakai sebuah alasan yang logik dan argumentatif, karena kita memakai sistem demokrasi setelah kita melihat, memperhatikan serta menyaksikan bagaimana perkembangan usulan dan aspirasi yang muncul dari masyarakat itu mau diakomodir, meskipun itu menabrak terhadap konstitusi yang sudah menjadi kesepakatan sebagaimana yang tadi dikatakan, dan ini akan melakukan amandemen lagi untuk mengakomodir itu. Ini pikiran saya, logika saya, dan keyakinan saya akan menjadi sebuah starting sal-sal sosial. Menurut saya akan menjadi titik berangkat bagaimana salbut sosialnya akan terjadi ke depan. Karena kalau ini dibiarkan, kalau ini justru diakomodir dengan logika yang sudah dijelaskan itu, bukan tidak mungkin penguasa yang akan datang akan melakukan hal yang sama. Penguasa yang akan datang bisa mengakomodir, bisa mengkoordinasikan dan mobilisasi agar aspirasi itu muncul, aspirasi itu seolah-olah betul-betul mengkristal menginginkan penguasa itu melanjutkan kekuasaannya. Dan setiap akhir dari aturan yang mengatur tentang masalah berakhirnya sebuah periodisasi kekuasaannya akan dirubah lagi dan dirubah lagi. Itu saja pemirsa, salah satu usik yang saya sampaikan hari ini untuk merespon usulan penundaan pemilu, usulan 3 periode kekuasaan presiden hari ini dan yang lain-lain. Sebetulnya ini sudah 1 bulan terakhir gitu ya, muncul banyak tokoh, banyak elit, banyak pengamat yang merespon. Tapi kemarin, Jumat kemarin muncul di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier, perbincangan santai antara
Bang Luhut bin Sarpanjaitan dengan Bang Deddy mengupas persoalan masalah ini, sehingga ini menjadi menarik lagi untuk kita bahas dan kita usik bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.